Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Dewi dari kelas 1PA20 akan menjelaskan 5 destinasi wisata di DKI Jakarta. Yang pertama, Taman Mini Indonesia Indah merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia yang terletak di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah taman mini, terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan teater IMAX Keongmas dan teater Tanah Airku. Selanjutnya, ada Galeri Indonesia Kaya, merupakan ruang edutainment budaya persembahan bakti budaya Jarum Foundation yang berbasis teknologi digital dari Indonesia untuk Indonesia, yang menyuguhkan informasi kekayaan budaya Nusantara, mulai dari alat musik tradisional, mainan tradisional, baju adat, sampai informasi tentang kuliner, pariwisata, tradisi, dan kesenian dikemas secara digital dan interaktif di tempat ini. Terletak di Grand Indonesia, Galeri Indonesia Kaya menawarkan alternatif dalam mempelajari tradisi budaya Indonesia dengan cara yang lebih modern, menyenangkan, mudah, dan juga gratis. Galeri Indonesia Kaya dilengkapi dengan auditorium berkapasitas 150 orang yang menyuguhkan tontonan budaya mulai dari seni panggung, musik, pemutaran film, diskusi budaya, seminar, dan workshop secara gratis. Para seniman yang ingin memakai auditorium dapat menggunakannya tanpa dipungut biaya. Selanjutnya kita beralih ke wisata alam. Yang pertama ada Pulau Tidung. Pulau ini terbagi menjadi dua, yaitu Pulau Tidung Besar yang dimanfaatkan untuk permukiman penduduk dan Pulau Tidung Kecil yang merupakan kawasan konservasi alam. Kedua pulau ini dihubungkan oleh jembatan panjang yang dinamakan Jembatan Cinta oleh penduduk setempat. Di awal jembatan penghubung ini ditemui suatu cekungan laut yang agak dalam, di mana banyak anak kecil memperagakan loncat indah dari jembatan sebagai sarana bermain mereka. Di penghujung jembatan, menapaki pantai Pulau Tidung Kecil merupakan kawasan pengembangbiakan mangrove yang dapat ditelusuri dengan bersepeda melalui jalan setapak yang dipenuhi dengan ilalang dan pasir putihnya yang lembut. Sebagai salah satu tujuan wisata, di Pulau Tidung dapat ditemui perkampungan penduduk dan beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman ringan. Terdapat jalan setapak yang panjang melewati fasilitas umum seperti kantor polisi, sekolah setingkat SMU untuk para pelajar dari pulau sekeliling. Untuk sarana permainan air atau water sport juga tersedia. Lokasi tepatnya terletak di bagian barat Pulau Tidung Besar. Selanjutnya, Pulau Semak Daun merupakan salah satu pulau yang terletak di gugusan Kepulauan Seribu sebagai daerah penangkaran penyu sisik dengan pantainya yang nyaman untuk berenang karena pantainya yang bersih, landai, berpasir putih, dan bebas dari bulu babi. Terdapat pula daerah yang bagus untuk diving dan snorkeling pemula yang letaknya tidak jauh dari Pulau Pramuka. Pulau Semak Daun merupakan pulau kecil dan tak berpenghuni, sehingga cocok untuk dijadikan tempat berkemah. Selain itu, karena tidak ada penginapan di pulau ini, jika ingin bermalam harus membawa dan mendirikan tenda sendiri. Meskipun pulau ini kecil, pengunjung tidak perlu khawatir karena sudah tersedia toilet dengan air bersih. Dan ada satu warung kecil yang menjual makanan, cemilan, dan minuman. Namun untuk berjaga-jaga tetap membawa makanan dan air dari rumah. Yang terakhir ada Pulau Bidadari, merupakan salah satu resort di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman penjajahan Belanda menjadi daya tarik tersendiri di Pulau Bidadari. Di resort ini memang ditawarkan untuk menginap sembari bersantai menikmati suasana laut. Berbeda dengan resort lainnya, resort Pulau Bidadari memiliki resort yang berada di atas laut atau dikenal dengan floating cottage. Bila ingin berwisata air, maka bisa bermain dengan banana boat, jet ski, kano atau kayak laut, dan sejumlah aktivitas lainnya seperti memancing dan berenang di pantai. Di bibir pantai, terdapat sejumlah pendopo untuk tempat duduk bersantai atau sekedar rebahan, melepas kepenatan, dan menikmati sejuknya hembusan angin pantai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.